Bang, kenapa sih Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal dia kan manusia, Bang, anak Maria? Abang diajarin pendeta atau belajar sendiri, Bang? Yesus itu Tuhan tuh Bang, itu didatangnya itu dari firman Bang. Firman yang menjadi anak manusia Bang. Silakan Bang Juma. Iya. Biar gak ngantuk. Ya, jadi gini, Kristen itu lebih dulu didogma Yesus itu Tuhan. Setelah didogma Yesus itu Tuhan, maka Kristen cari dalil. Maka ditemukanlah dalil pada mulanya adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Padahal di situ tertulis di Datan nomor 14-nya, firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi dagingnya Yesus. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. Tapi karena memang sudah didogma, Kristen ini harus menuhankan sosok yang bernama Yesus, baru kemudian cari dalil. Mana dalilnya ya? Pastor Pendeta mengatakan, baca aja di Yohanes 1 nomor 1. Padahal di situ pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu melekat pada Sang Pencipta. Perkataan di situ adalah sifat berkata-kata. Jadilah terang. Apa yang terjadi? Terjadi nggak terang? Berdasarkan Yesaya 55 nomor 11, aku Tuhan, aku memberi perintah, maka semuanya jadi. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku. Sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi. Jadilah bumi. Bumi jadi. Jadilah Mars. Mars jadi. Jadilah langit. Jadi langit. Semua apa yang keluar dari mulut Tuhan akan berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Tuhan. Nah, Tuhan berfirman kepada Maria, Maria, ente perawan, ya paman, tapi aku mau kau hamil. Hamil nggak? Hamil. Maka pada mulanya kehamilan Maria itu adalah kehendak firman yang berasal dari Tuhan. Makanya Yesus itu mengatakan apa dalam Yohanes 8:42? Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Artinya, karena Tuhan berkehendak agar wanita bernama Maria ini hamil dan melahirkan sosok manusia bernama Yesus, maka lahirlah aku, adalah aku, nyatalah aku. Makanya dikatakan pada mulanya firman itu telah menjadi daging, jadilah Yesus. Nah, Kristen terlanjur didoktrin, didogma menuhankan sosok bernama Yesus disebabkan karena memang ada sosok yang datang mengaku kepada Paulus. Jadi sosok ini mengaku melalui Paulus. Untuk itulah dia mati agar dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Nah, Kristen ini manusia berakal, punya otak. Kok Tuhan bisa jadi manusia? Akhirnya cari dalil, cari data, cari dalil. Nah, ketemulah Yohanes 1 itu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan, firman itu adalah dewa. Firman yang adalah dewa itu telah menjadi daging. Daging yang diserahi roh ini kemudian diberi roh, maka dia hidup menjadi manusia. Diberilah nama Yesus. Begitu Bang. Itu alurnya itu begitu. Jadi orang Kristen ini didoktrin dan didogma untuk menyatukan dua Yesus. Yesus yang adalah nabi yang datang di tengah Bani Israel untuk Bani Israel, dengan Yesus yang ada yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mendoktrin orang-orang untuk menuhankan dirinya. Jadi Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah Al-Masih itu digabung menjadi satu oleh orang Kristen. Makanya Kristen punya prinsip apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dua Yesus digabung. Nah, ini orang Kristen harus pecahkan masalah ini, bahwa sebenarnya Yesus yang kalian sembah itu bukanlah anak Maria, tapi makhluk halus, makhluk roh yang datang kemudian kepada Paulus untuk supaya Paulus mengajak orang lain mempertuhankan dirinya. Siapa dia? Tanya Yesus. Yesus, ya paman, adakah nanti orang atau oknum atau sosok yang datang setelah mengaku Yesus? Ada. Siapa dia Yesus? Dirimu? Bukan. Itu bukan kamu? Bukan. Serius bukan kamu? Yes. Kok bisa kayak gitu? Iya. Aku datang nanti di akhir zaman. Itu ditandai dengan awan-awan di langit, kemudian aku bersama dengan malaikat, dan seluruh dunia orang-orang akan melihatku. Itu aku datang sebagai apa? Sebagai anak manusia. Tertulis di mana itu? Di dalam Matius 24 nomor 30. Jelas. Berarti yang datang adalah anak manusia. Dan ketika aku datang, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku. Tak ada yang tidak melihat aku. Kenapa? Karena itu adalah huru hara menjelang hari kiamat. Ketika aku datang, maka sejenak lagi kiamat itu akan datang. Nggak ada lagi presiden, nggak ada lagi prajurit, nggak ada lagi guru. Semuanya, semua manusia yang ada di atas muka bumi akan was-was ketakutan karena kedatangan Yesus. Kenapa? Karena itu adalah simbol datangnya kiamat. Aku datang untuk menjadi hakim bagi mereka yang telah menyembah aku. Matius 7, 22-23. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah itu.
Jadi Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus yang datang kepada Ananias, Yesus yang datang kepada penulis kitab di Pulau Patmos, kitab Wahyu, Yesus yang datang kepada para murtadin yang bersaksi aku kedatangan Yesus, aku didatangi. Itu bukan Yesus Nabi, itu adalah makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat, sebab dia akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda renungkan, Yesus sendiri yang memberikan simbol itu. Makanya Yesus mengatakan apa ketika ditanya, Guru, ya Paman, tolong tunjukkan kepada kami satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat, orang Farisi dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Selayaknya Nabi Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Nah, jadi tanda angkatan jahat diberikan oleh Tuhan melalui lisan Yesus berdasarkan Bible adalah adanya kepercayaan ada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Apa tanda untuk angkatan jahat hadiah untuk dia? Mempertuhankan sosok yang keluar dari kubur itu. Asal Anda tahu, yang mengaku yang anda baca di dalam Bible yang mengaku malaikat di dalam kubur ketika mereka datang, itu bukan malaikat, itu bukan Yesus, itulah sang Mesias palsu, iblis, yang datang membisikkan murid-murid. Mereka membisikkan kepada mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu bukan Yesus. Itu adalah roh gelap yang datang kepada orang-orang untuk mengajarkan ke seluruh dunia agar mempertuhankan Yesus. Yang berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu adalah Mesias palsu yang menginginkan dirinya menyamai Tuhan agar dia juga dituhankan oleh manusia. Dia ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi dengan melantik dirinya menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berakal. Makanya Yesus berkata apa? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu Yesus ucapkan ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh dia. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya di mana? Yohanes 8 nomor 44. Saya kira begitu, Bung. Ini penjelasan terstruktur dari Bible Anda. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Silakan. Coba tunjukkan dalilnya. Dalil apa? Ya, Zuma. Dalil apa? Ya, Zuma. Stres nih orang. Nah, tuh, coba lihat, jangan diturunkan. Kalau kayak gitu jangan diturunkan. Pak Handi, naik lagi sini, naik lagi. Supaya kita buktikan bahwa mereka ini bukan orang kerasukan ajaran roh kebenaran, mereka ini kerasukan roh setan. Gak ada Lanjut, Bang. tidak ada kemudian nabi-nabi mengajarkan mempersembahkan manusia kepada Tuhan untuk dibunuh, nggak ada. Hanya ajaran setan yang menjadikan darah manusia sebagai korban untuk persembahan. Masa sih? Yes. Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Yahudi ajarkan kepada seluruh Bani Israel ketika mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Yesus Anda anggap hewan ternak gitu? Kambing, domba, sapi, lembu. Dengarkan, Bung, itu dalilmu. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Sampaikanlah bahwa aku Tuhan sudah memberikan syariat hukum kepada umat terdahulu. Ketika mereka hendak mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Lah kok ini Kristen muncul dari barat, mengangkat satu kejadian yang sudah terjadi pada abad pertama, mereka kemudian gaungkan dari abad kedua, ketiga, keempat sampai hari ini, bahwa Tuhan kemudian datang ke muka bumi, mempersembahkan dirinya setelah beliau berinkarnasi ya, menjadi manusia untuk nebus dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana kira-kira? Nabi tidak mengajarkan itu, Abraham tidak, Nabi Musa tidak, Salomo tidak, Daud tidak, bahkan Yesus pun tidak. Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkan dirimu kepada para imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ayo, Yesus mengajarkan persembahkan persembahan Nabi Musa. Nabi Musa diminta untuk mempersembahkan hewan, bukan manusia. Siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan manusia untuk nebus dosa? Iblis. Ada gitu Tuhan minta, tolong tunjukkan. Bersusun nabi di dalam kitab saudara. Banyak kitab-kitab para nabinya orang Yahudi ada di dalam kitab saudara. Tunjukkan di antara nabi-nabi itu yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa. Ada? Intinya Hanya dewa Molok Kristen yang agama minta. pertama. Ya betul. Kristen agama pertama agama yang kemudian memplesetkan ajaran Tuhan, agama Anda. Coba lihat Adam, coba lihat di Eden. Apa yang dilakukan oleh Adam? Diperintahkan oleh Tuhan, Adam, semua apa yang ada di sini boleh kau makan. Yang penting satu jangan kau makan, yaitu pohon buah ilmu pengetahuan. Jangan kau dekati, apalagi memakan buahnya. Iblis datang mengatakan apa? Makan aja, itu tak apa, tidak masalah. Justru kalau kau makan buah itu kau akan hidup kekal. Itu
kerja iblis tuh, menjanjikan sesuatu yang tidak rasional berdasarkan firman Tuhan. Yesus datang mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Iblis datang mengajarkan apa? Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu sudah dibatikan, sudah dibatalkan dengan matinya tumbal di atas salib. Di mana tertulis? Efesus 2 nomor 15. Iblisnya, Tuhannya mengatakan jangan kau makan babi. Iblisnya mengatakan makan babi. Tuhannya mengatakan sunat kulupmu. Iblisnya mengatakan jangan sunat kulupmu. Sabat sucikan dan kuduskan. Iblisnya mengatakan batalkan hari Sabat. Yang mulia adalah hari Domingos, hari Minggu. Hari Minggu, Sunday, Dewa Matahari punya hari. Itu Tuhan mengatakan sembahlah aku saja, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Iblis mengatakan dia bukan cuma dia Tuhan, Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Tinggalkan ajaran yang lama. Sekarang kita masuk kepada ajaran-ajaran baru. Hanya iblis yang mampu kemudian mengusik dan membantah firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iblisnya mengatakan, Yesus datang ke bumi untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi. Selalu bertentangan. Iblis selalu bertentangan dengan ajaran para nabi. Makanya muncul pertanyaan, Kristen ini sebenarnya agama dari mana? Yesus tak pernah mengajarkan. Tak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, tak pernah mengajarkan mengimani surah-surah Paulus, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan membatalkan hukum Taurat, tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada dirinya. Kristen ini dari mana? Dari Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Coba, sampai sini Anda belum mau menerima kebenaran itu? Kalau tidak, silakan Anda ngaca, buka Bible baik-baik, renungkan, pikirkan, gunakan akal saudara. Kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada agama Kristen? Kenapa agama Kristen hanya menggunakan remah-remah dari terjemahan-terjemahan kitabnya orang lain? Bukankah hukum Taurat itu untuk agama Yahudi? Kenapa muncul di agama Kristen? Ada apa Kristen menjadikan tambal sulam terjemahan kitab agama lain? Ada apa? Apa yang disembunyikan? Apa yang menjadi misinya? Apa yang ingin disampaikan kepada khalayak banyak? Dan apa sebenarnya misi agama Kristen ini? Dan siapa di belakangnya? Renungkan itu, Bung. Silakan. Penafsirannya, Bang. Itu bukan penafsiran. Itu bukan penafsiran. Justru Kristen itu adalah agama tafsir yang dihasilkan kemudian. Kenapa? Karena Kristen itu hanya berdasar terhadap filsafat Yunani. Ayo, di mana ajaran Tuhannya? Ketika dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dari mana simbol 3 itu muncul? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kok 3? Siapa yang ngajarin 3? Nabi Abraham mengajarkan 3? Enggak. Nabi Musa mengajarkan 3? Enggak. Yesus mengajarkan 3? Enggak. Dari mana kemudian Kristen mendapatkan 3 saksi di surga? Ilmu dari mana? Ayo. Itu bukan tafsir, itu tertulis dalam kitab saudara. 1 Yohanes 5 nomor 7. Tidak perlu tafsir, karena sudah disebut angkanya. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Gini bang. Ada berapa? Tunggu, jangan tafsir. Ada berapa? 3 atau 1? Ayo, jangan tafsir. Ada berapa yang bersaksi di surga kalian? Jangan di-mute teman-teman, biarin aja. Jangan tafsir. Sebut. Gak ada bersaksi bang. Siapa bersaksi bang di surga? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada berapa di situ disebut? 3, Bung, 3. Adakah Yesus mengatakan begitu? Tak ada. Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Benar. Hidup kekal itu dalam mereka mengenal sang Tuhan berapa? Satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup yang kekal? Sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Loh, kok kalian jadikan dia juga Tuhan? Silakan.